Halo para gabuters, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Bibi Gaul akan mereview sebuah film bertema psikopat di mana seorang gadis tunarungu tinggal sendirian di tengah hutan dan mendapatkan teror dari psikopat ini. Setegang apa film ini? Oke lah, mending langsung saja kita ke ceritanya. Berlatar di sebuah hutan belantara terlihat sebuah rumah dan juga sebuah mobil di mana seorang wanita yang bernama Feby sedang memasak dan dia hanya tinggal seorang diri bersama kucingnya saja. Dan tiba-tiba dia menerima sebuah pesan bahwa temannya yang bernama Julie akan datang ke rumahnya, lalu nggak pakai lama si Julie pun datang. Perlu kalian tahu jika si Feby ini adalah wanita dengan tunarungu dan dia tidak bisa mendengar dengan baik, dia hanya berbicara menggunakan bahasa isyarat saja. Lalu tiba-tiba terdengar suara alarm kebakaran di mana Feby lupa mematikan pemanggang dan dia pun langsung mengambil alarm itu untuk mematikannya. Selang beberapa lama hari semakin gelap, Julie pun berpamitan kepada Feby untuk pulang dan dia akan kemari lagi esok hari. Malam menjelang di mana Feby sedang santuy sendirian sambil menunggu kekasihnya yang akan apel ke rumahnya, namun tiba-tiba Julie datang menggedor pintu karena Feby tunarungu, dia pun tidak bisa mendengar teriakan Julie. Lalu seseorang memanah Julie hingga dia pun terluka dan tanpa ampun pria bertopeng itu langsung menyerang Julie dengan brutal. Setelah itu pria bertopeng mencoba memanggil Feby yang berada di dalam, namun dia tidak mendengarnya dan pria itu pun langsung menarik Julie yang sudah memoket. Selang beberapa lama, Feby kembali membuka laptopnya karena dia adalah seorang pengarang cerita. Lalu tiba-tiba pria bertopeng itu masuk ke dalam rumah, namun Feby tidak menyadarinya dan dia pun menerima telepon dari seorang sahabatnya yang menanyakan bagaimana kabarnya sekarang. Lalu setelah itu, bestinya pun melihat sesuatu bergerak di belakang Feby. Dan Feby menjawab mungkin itu adalah perbuatan kucing kesayangannya saja. Setelah itu mereka pun berpamitan dan Feby menutup telepon. Setelah itu Feby mengambil makanan kucing dan akan memberi makan kepada kucingnya, namun dia tidak menemukan kucingnya itu. Karena cuaca semakin dingin, Feby pun memakai pakaian hangat dan dia kembali membuka laptopnya. Lalu tiba-tiba dia menerima pesan dari HP-nya sendiri dan saat dibuka terlihat sebuah foto dirinya beberapa detik yang lalu. Feby pun menengok ke arah samping dan merasa curiga siapa yang telah memotret dirinya menggunakan handphonenya sendiri. Dan saat Feby mengeceknya, tiba-tiba terlihat pria bertopeng di luar rumah dan dia pun hendak masuk ke dalam rumah, namun Feby berhasil menutup pintu itu dan menguncinya. Feby pun menyadari jika pria bertopeng itu membawa senjata dan pria itu terus mengintainya dari luar. Gak pakai lama Feby pun langsung menelpon emergensi, namun saat akan tersambung tiba-tiba lampu pun dipadamkan oleh psikopat itu. Lalu tiba-tiba pria itu memperlihatkan senjata kepadanya dan langsung pergi ke arah mobil Feby, kemudian mengempesi bannya satu persatu. Melihat itu, Feby pun langsung mengambil lipstik dari tasnya, kemudian menuliskan sesuatu di jendela jika dia tidak usah macam-macam dengannya, karena sebentar lagi kekasihnya akan datang ke rumahnya.
Lalu pria bertopeng itu membuka topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Psikopat itu langsung pergi dan berkeliling untuk mengintainya dari luar. Melihat itu, Feby langsung mengambil senjata dari dapur untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Feby masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Dia juga mengganjal pintu itu dengan lemari dan menutup rapat semua jendela. Lalu saat dia bersembunyi, tiba-tiba terlihat bayangan dari samping yang mengetuk-ngetuk jendela. Dan tiba-tiba betapa kagetnya melihat Julie yang mengetuk pintu, dan Feby pun sadar jika Julia sudah tiada dan psikopat itulah yang menggerakkan tangan Julia. Melihat itu, Feby sangat syok dan dia keluar dari kamar kemudian menangis sejadi-jadinya. Feby teringat jika tadi siang Julia memasukkan ponsel ke dalam saku celananya dan dia berusaha untuk mengambil ponsel Julia agar bisa menelpon emergensi. Kemudian Feby pun memutar otak bagaimana cara untuk mengalihkan perhatian psikopat itu dan dia berusaha untuk menyalakan mobilnya. Saat alarm mobil berbunyi, psikopat itu pun langsung mengecek mobil. Melihat kesempatan itu, Feby langsung lari dan berusaha mengambil ponsel Julia. Namun tiba-tiba psikopat itu datang dan Feby berhasil menutup jendela hingga tangan psikopat itu terjepit dan dia pun langsung mengambil senjata untuk menggaplok psikopat itu. Dengan bangga, psikopat itu pun memperlihatkan ponsel milik Julia yang sedang Feby cari. Kemudian Feby pun langsung berjalan kembali memasuki ruangan dan bersembunyi. Terlihat psikopat itu yang terus mengelitir mencari keberadaan Feby dan Feby pun bersembunyi untuk menghindari pandangan psikopat itu. Setelah psikopat itu pergi ke arah lain, Feby berusaha keluar dari rumah dan mencari persembunyian di luar rumah. Saat Feby akan melarikan diri, psikopat itu terus mencarinya dan dia pun bersembunyi di bawah tangga rumah. Setelah psikopat itu berlalu, Feby pun berusaha untuk lari, namun psikopat itu memanahnya hingga Feby terpaksa harus kembali ke dalam rumah. Selang beberapa lama, Feby memikirkan bagaimana cara untuk keluar dari rumah itu. Dia pun mempunyai ide untuk keluar dari jendela dan terlihat psikopat itu masih terus mengintainya. Saat psikopat pergi ke sisi lain, Feby pun langsung keluar dari jendela lotengnya kemudian berjalan melalui atap rumah. Kemudian Feby pun melemparkan senter untuk mengalihkan pandangan psikopat itu dan psikopat itu pun langsung pergi ke arah senter tersebut. Melihat kesempatan itu, Feby berusaha turun, namun tiba-tiba sebuah panah mendarat, kemudian psikopat itu pun mencoba naik ke atap untuk menyusul Feby. Saat akan sampai, Feby pun langsung mengambil senjata milik psikopat kemudian menjatuhkannya. Dengan kaki yang terluka, Feby kembali ke dalam rumah dan psikopat itu langsung menyusulnya, namun Feby berhasil mengunci kembali jendela itu. Terlihat Feby yang siaga dengan pemanahnya dan psikopat pun langsung pergi. Terlihat kaki Feby yang terluka dan mengeluarkan banyak cairan. Dia pun menuju dapur dan mengambil alkohol untuk menghentikannya.
Setelah itu dia mengikatnya dengan kain dan terlihat psikopat itu yang melihat Feby kesakitan. Not so easy, is it? Scene berganti di mana kekasih Feby yang bernama Matteo pun datang untuk menemuinya, namun semua pintu terkunci dan terlihat sebuah tulisan yang mengatakan jika kekasihnya akan datang dan seseorang tidak boleh mengganggunya lagi. Lalu tiba-tiba psikopat itu meminta Matteo untuk tiarap dan meminta identitas Matteo. Oh. I said on the ground, drop it! No, it's just I'm a neighbor, okay? I was just coming here to look for my girlfriend. All right, show me some ID. It's in my wallet. Okay, take it easy. Kemudian psikopat pun berpura-pura jika dia adalah seorang polisi dan mendapat telepon dari Feby untuk menolongnya karena seseorang telah memasuki rumahnya. Polisi itu pun menanyakan siapa wanita yang telah menelponnya dan Matteo bilang jika yang tinggal di dalam adalah kekasihnya yang tinggal sendirian. Kemudian psikopat meminta izin untuk meminjam ponsel Matteo agar dia bisa menghubungi bantuan dari pusat. Matteo pun menyerahkan ponselnya dan psikopat langsung berpura-pura menelpon kawannya untuk segera datang ke sini membantunya. Setelah telepon, pria itu pun langsung memasukkan ponsel ke dalam sakunya dan saat Matteo meminta kembali ponselnya, tiba-tiba pria itu mengambilnya dari saku dan sesuatu terjatuh dari sakunya. Itu membuat Matteo ragu jika dia adalah seorang polisi. Matteo juga curiga kepada jawabannya jika Feby telah menelponnya, padahal Feby adalah seorang gadis yang tidak bisa bicara dan tunarungu. Matteo pun mengatakan kepada psikopat itu jika Feby adalah seorang yang tunarungu semenjak usianya 15 tahun dan psikopat itu pun gugup harus menjawab apa. Lalu Matteo mengatakan jika Feby punya kunci cadangan yang diletakkan di pot di bawah sana dan menyuruh psikopat itu untuk mengambil kunci tersebut. Melihat psikopat itu turun ke bawah, Matteo langsung mengambil batu untuk menyerangnya. Lalu saat Matteo hendak menggaplok psikopat itu, tiba-tiba Feby berteriak dan psikopat itu langsung menyerang Matteo hingga Matteo terkapar. Di detik-detik terakhirnya Matteo berusaha untuk melawan psikopat itu dan Matteo pun menyuruh Feby untuk melarikan diri. Namun psikopat itu berhasil melepaskan cengkramannya dan dia langsung menyerang Feby. Dan ternyata itu hanyalah khayalannya saja dan Feby masih melihat Matteo bertarung dengan psikopat itu. Setelah itu Feby melihat bayangannya sendiri yang memberitahu jika dia tidak boleh keluar dari rumah itu karena sangatlah berbahaya. Bayangannya juga menyuruh Feby untuk melawan psikopat itu dan membiarkannya masuk. Di sisi lain psikopat itu pun berpikir apakah dia harus mengakhirinya sekarang dan masuk ke dalam saja, namun dia menunggu Feby lemas karena kehabisan diri. Lalu tiba-tiba kucing kesayangan Feby lewat tepat di depannya dan saat psikopat itu akan melukai si kucing, tiba-tiba Feby pun memanah psikopat itu, kemudian psikopat langsung mengejarnya dan Feby berusaha untuk masuk karena panahnya tertinggal. Dia pun mencoba mengambil panah itu, namun psikopat itu justru menjepitnya. Feby pun berteriak untuk dilepaskan, namun psikopat itu semakin brutal dan membuat tingin Feby terluka parah. Karena kesakitan yang tidak bisa dijelaskan, Feby pun menantang psikopat itu untuk melakukannya dan masuk ke dalam rumah. Melihat dirinya ditantang, psikopat itu tak tinggal diam, lantas dia mengambil sebuah batu dan berusaha untuk memecahkan pintu itu. Feby pun lari ke toilet dan saat dia terdiam, tiba-tiba dia merasakan hembusan nafas psikopat itu. Dan serangan psikopat itu pun meleset dan Feby langsung menyerang psikopat itu tepat sasaran, kemudian dia melarikan diri ke dapur. Feby pun mengambil semprotan perlindungan diri dan saat psikopat itu mendekatinya, Feby menyemprot cairan sabrang ke matanya hingga dia pun keperihan. Setelah itu Feby langsung menyalakan alarm kebakaran hingga membuat psikopat itu begitu tersiksa.
Lalu psikopat itu pun menyerang Feby dan mereka bergelut. Lalu cerup, Feby berhasil mencocol psikopat itu hingga dirinya pun mancur dan psikopat itu langsung tergeletak lemas tak berdaya. Finally, usaha Feby pun membuahkan hasil dan kini psikopat pun sudah moket. Gak pakai lama, Feby langsung menghubungi emergensi untuk meminta bantuan. Terlihat Julia yang sudah moket, begitu juga dengan kekasihnya yang sudah moket juga. Lantas Feby pun keluar dari rumah dan duduk tepat di teras bersama kucing kesayangannya. Polisi pun datang di saat semuanya sudah selesai dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian tegang menonton film psikopat bertopeng ini? Cukup menantang, bukan? Oke Gabuters, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian menyukai alur cerita yang Bibi Gaul bawakan. Dan jangan lupa subrek channel Bibi Gaul untuk video menarik selanjutnya. Terima kasih dan salam Gabuters.